Yesus, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang kau kehendaki? Anakku, ia sakit ayan, ia sangat menderita. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. Bawa. Sudah berapa lama ia mengalami ini? Sejak masa kecilnya, roh itu sering ingin membinasakan dia, sering menyeretnya ke dalam api dan juga ke dalam air. Jika engkau dapat, lakukanlah sesuatu, Yesus. Katamu, jika aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekarang aku percaya. Tolonglah aku orang yang tidak percaya ini. Hai kau roh yang membuat orang menjadi bisu dan tuli, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Guru, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Hal ini karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Mari, ikutlah aku. Murid-murid, dan kepada kamu semua yang mendengarkan aku, dengarkanlah, sesungguhnya aku berkata kepadamu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab mereka akan beroleh kebenaran. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Tetapi celakalah kamu, wahai kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan menjadi lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu
jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Celakalah kamu, wahai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Hei kalian semua, lihat dia. Dia sudah gila. Dia tidak ingin kaya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kamu tidak dapat berbakti kepada Allah dan kepada Mammon. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Sebab jika demikian, maka ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidup, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab bukankah hidup itu adalah lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Padahal burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir pula akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, memintal atau menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab kepada setiap orang yang meminta menerima, dan kepada setiap orang yang mencari mendapat, dan kepada setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang di antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ia ular jika ia meminta ikan, atau memberi ia kalajengking jika ia meminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Guru,
ajarkanlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di depan rumah-rumah ibadah dan para tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka telah mendapat upahnya. Tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang berada di tempat yang tersembunyi, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kamu perlu sebelum kamu meminta kepadanya. Sebab itu, jika kamu berdoa, katakanlah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab jika kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Guru, jika saudaraku berbuat dosa terhadap aku, sampai berapa kali aku harus mengampuni dia? Apa sampai 7 kali? Bukan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dan firman lain yang berkata, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi kepada kamu semua yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang telah mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebab jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Sebab orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Dan jika kamu berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Sebab orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Sebab orang-orang berdosa meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan kepada orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu yang di surga adalah murah hati.
Andreas, Filipus, sudahlah, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, janganlah memandang rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan 1 ekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya apabila ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang 1 ekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki agar satu pun dari anak-anak ini hilang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akan ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa yang bertobat lebih daripada 99 orang berdosa yang tidak memerlukan pertobatan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu telah menjadi tawar, untuk apa? Untuk apa dia diasinkan? Dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang yang enak dan bebanku pun ringan. Sekarang bangunlah dan ikutlah. Guru, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang karena kerajaan Allah meninggalkan ladangnya, rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Mari, ikutlah aku. Imam-imam besar, apakah kalian tidak tahu bahwa orang yang menyebut dirinya Kristus telah datang mempengaruhi banyak orang
untuk tidak lagi datang beribadah di tempat itu. Benar tuanku. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah anak Allah yang datang untuk menyelamatkan umat manusia, Tuan. Dan Tuanku Kayafas, dia juga mengatakan bahwa dia mampu merobohkan bait Allah ini dan akan mendirikannya kembali dalam tempo 3 hari. Apakah hal ini harus kita biarkan? Tidak Tuan. Kita tidak boleh biarkan ini terjadi karena ini sangat berbahaya. Baiklah para imam besar. Hei kau, iya kau, kemarilah sebentar. Bukankah kau yang bernama Yudas, salah satu dari murid-murid Yesus? Benar Tuan, aku Yudas, salah seorang dari murid-murid Yesus. Dan ada keperluan apa? Tuan-tuan memanggil saya di sini. Yudas, iya, Yudas Iskariot. Aku hanya ingin berbicara sedikit denganmu, Yudas. Berbicara Tuan, berbicara mengenai apa Tuan? Begini Yudas, selama engkau mengikuti gurumu Yesus, apakah ada perubahan dalam hidupmu? Ya, maksudku, apakah ia memberi jaminan bagi masa depan? Ya Tuan, Yesus memberi jaminan sebagai anak-anak Allah. Hebat, dia memang hebat. Tetapi kamu yang tolong Yudas, apa yang kamu harapkan dari orang hanya bisa bermimpi menjadi raja? Berenung, gemar berpidato di hadapan orang-orang miskin dan terlarang. Ketahuilah Yudas, imam besar kami Kayafas bermaksud baik terhadapmu. Tuan-tuan, Yesus tidak seperti yang tuan-tuan sangka. Ya, bagiku dia adalah Kristus. Hei. Bertahun-tahun kita mengikuti ajaran yang ditulis oleh para nabi dalam kitab suci. Kamu anggap bait suci ini apa? Dan aku ini siapa, Yudas? Maaf Tuan, sekali lagi maaf. Bukan maksudku untuk menghina Tuan, tetapi ini kenyataan Tuan bahwa bait suci Tuan ini tidak mengizinkan orang-orang asing untuk masuk kemari. Sedangkan Yesus dia melayani semua orang. Dasar kalian semua kelaparan. Baru diberi makan keraki sedikit saja, sudah memuja-muja dan menyebutnya anak Daud, raja orang Yahudi. Yudas, apa kamu pikir aku tidak sanggup memberikan maaf? Jikalau saja kamu mau menuruti perintahku, Yudas. Hei Yudas, pikirkanlah dengan baik dan renungkanlah kata-kata imam besar kami Kayafas, sebab imam besar kami Kayafas bermaksud baik terhadap engkau Yudas. Bermaksud baik, tuan-tuan. Kalau ada imbalan, ya tentu
kepada tuan-tuan. Begitukah maksud tuan-tuan? Begitukah? Pintar kau Yudas. Ternyata kau salah satu murid yang bisa kita ajak kompromi. Dan Tuanku Kayafas, ternyata dia salah satu murid yang bisa kita ajak kompromi, Tuan. Tunggu dulu Tuan, kita belum mendengar sendiri dari mulutnya. Apa usulan dia mengenai maksud dari membesar kita Kayafas? Ya, setuju Tuan. Lebih baik kita mendengar langsung dari mulutnya sendiri. Baiklah para imam besar. Begini Yudas, jika kami memberikanmu imbalan, jasa apa yang akan kau berikan kepada kami? Katakan Yudas. Aku tahu. Ya, aku tahu Tuan. Pasti Tuan ingin meminta aku untuk membunuh Yesus, bukan? Bukan Yudas. Kamu tidak perlu untuk membunuh. Cukup kamu memberitahukan kepada kami di mana Yesus dan murid-muridnya bisa berkumpul. Maka kami akan memberikanmu imbalan. Bagaimana Yudas? Yudas, pikirkanlah dengan baik. Kami harap kamu mau menerima tawaran kami ini. Pikirkanlah Yudas. Tuan-tuan, berapa imbalan yang akan tuan-tuan berikan kepadaku? Berapa tuan-tuan? Kami akan memberikannya kepadamu 15 keping perak. Tetapi ingat, Yesus harus kamu serahkan kepada kami. Apa? Cuma 15 keping perak? Cuma 15 keping perak? Yesus harus aku serahkan kepada kalian tuan-tuan. Cuma 15 keping perak. Tidak tuan-tuan, tidak. Tidak tuan-tuan, tidak. Begini Yudas, kami bersepakat untuk memberikan kepadamu 20 keping perak. Pikirkan itu Yudas. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuan-tuan, tidak mungkin. Hanya dengan 20 keping perak Yesus harus aku serahkan kepada kalian tuan-tuan. Tidak mungkin tuan-tuan. Tidak mungkin dengan 20 keping perak tuan-tuan. Tidak mungkin. Baiklah Yudas, kami bersepakat untuk memberikan kepadamu 25 keping perak. Kami rasa itu harga yang pantas untuk seorang Yesus. Pikirkan Yudas. keping perak. 25 keping perak. Masih kurang.
Iya. Masih kurang. Tuan-tuan, aku tahu. Ya, aku tahu. Yesus sangat berarti bagi tuan-tuan. Tapi apakah angka 25 keping perak itu tidak terlalu sedikit untuk seorang Yesus, tuan-tuan? Aku tidak setuju, tuan-tuan. Aku tidak setuju. Terlalu banyak permintaan, kau Yudas. Katakanlah kepada kami, berapa yang kamu inginkan, maka kami akan memberikannya kepadamu. Katakanlah. Ya, itu harga yang cukup. Baiklah, tuan-tuan, baiklah. Yesus akan aku serahkan kepada tuan-tuan. Akan tetapi apa, Yudas? Tuan-tuan harus memberikan kepadaku 30 keping perak. Bagaimana, tuan-tuan? Bagaimana, tuan-tuan? 30 keping perak, tuan-tuan. Aku rasa angka itu tidak terlalu besar untuk kalian, tuan-tuan. Bagaimana, tuan-tuan? Bagaimana 30 keping perak, tuan-tuan? Baiklah Yudas, kami bersepakat dan menyetujui untuk memberikan kepadamu 30 keping perak. Dan ini uang, ambillah Yudas, ambillah. Tetapi ingat Yudas, sekali lagi ingat, Yesus harus kau serahkan kepada kami. Nah sekarang pergilah Yudas. Iya sudah. 30 keping perak. Iya, pergilah Yudas. 30 keping perak. Terima kasih, tuan-tuan. Iya. Terima kasih untuk 30 keping perak ini, tuan-tuan. Pergilah Yudas. Yesus akan aku serahkan kepada kalian, tuan-tuan. 30 keping perak. Apakah menyerahkan Yesus kepada kalian, tuan-tuan? Aku kaya sekarang. Aku kaya sekarang. Aku kaya sekarang. 30 keping perak. 30 keping perak. Aku kaya sekarang. 30 keping perak. Yesus akan aku serahkan kepada kalian, tuan-tuan. Terima kasih, tuan-tuan. Terima kasih. 30 keping perak. Aku kaya sekarang. Aku kaya sekarang. Aku kaya sekarang. Aku kaya sekarang. Baiklah para imam besar, misi kita telah selesai dan mari kita pergi. Baik. Guru, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan dan tanda kesudahan dunia? Waspadalah,
supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan terjadi penyakit sampar dan kelaparan, dan banyak orang akan murtad. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan membunuh mereka. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Pada waktu itu, jika ada orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, maka matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan ia akan menyuruh mereka mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Bangunlah, pergilah, dan persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Tuhan, di manakah kau kehendaki, kami akan mempersiapkan. Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya, di manakah ruangan tempat aku dan murid-muridku akan makan Paskah? Maka ia akan menunjukkan kepadamu suatu ruangan atas yang besar dan luas. Disitulah kamu harus mempersiapkan. Pergilah.
kami bertemu langsung dengan tuanmu. Baik, kalau begitu, mari ikutlah aku. Ya, terima kasih. Ayo, iya.
sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Tidak, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Baiklah, kalau begitu, jangan hanya kakiku saja, melainkan tangan dan juga kepala. Basuhlah. Orang siapa telah mati, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, sebab ia sudah bersih sebelumnya. Juga kamu bersih, tetapi tidak semua kamu bersih. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepada kamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah meninggalkan suatu teladan kepada kamu, agar kamu pun berbuat sama seperti apa yang telah kuperbuat kepada kamu. Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Tentu saja yang duduk makan. Tetapi terpujilah Engkau ya Allah, yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Baru datang foto dulu. Kayaknya orang yang ada di belakang di sana kalau dia punya ini apa nih? Nanti sebentar kalau evaluasi sampai dia.
mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Guru, siapa kalian? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Dialah orang yang kepadanya aku akan memberi roti setelah aku mencelupkannya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu jikalau sekiranya ia tidak dilahirkan. Apa yang hendak engkau perbuat, perbuatlah dengan segera. Sekarang alam manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, maka kamu pun harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Guru, kemanakah engkau pergi? Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala, dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Tetapi setelah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Sekalipun semua tergoncang iman kamu. Kali-kali aku tidak mau penjara. Nyawamu akan engkau serahkan bagiku. Simon, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini
Malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika sekiranya tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagi kamu. Dan sesudah aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagi kamu, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Guru, kami semua tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu, tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal maupun kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Tidak. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab segala yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Guru, ini ada benar. Itu cukup. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Simon, Yakobus, Yohanes, kemarilah. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya.
tinggallah kamu di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya Allah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah tolong ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang kukehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Cerdas. Situ, itu huruf dulu. Simon, sedang tidurkah engkau? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Parah. Dasar karena lemparan belakang. Ada.
Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Telah aku katakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, maka biarlah mereka ini pergi. Itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Salam ya Rabi. Hai teman, untuk itu yang kau datang. Bunuh
hanya ingin berbincang dan berbicara dengan guru. Juga dengan sebuah ciuman engkau menyenangkan anak manusia. Guru Yesus, mereka. Apa maksud kalian? Apa maksud kalian? Guru Yesus, mereka berbincang dengan aku. Masukkan kembali pedang itu ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Bukankah aku harus menincawan yang diberikan Bapa kepadaku? Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapa supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Jika demikian, bagaimanakah akan digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Wah, bisa. Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan bentuk untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar dalam bait Allah, tetapi kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Tetapi semuanya ini terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Tangkap dia!